Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Part kemarin menceritakan kisah masa lalu dari Kaguya Otsutsuki. Dari awalnya ia turun ke bumi sampai ia disegel oleh kedua anaknya. Nah, part kali ini kita mulai dari cerita Hagoromo dan kedua anaknya yaitu Ashura dan Indra, di mana cerita mereka sangat menarik untuk dilihat. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto Shippuden 426 versi Efek Anime. Cerita dimulai dari kisah Hagoromo dan Hamura berhasil menyegel ibunya. Setelah kejadian tersebut, Hagoromo memutuskan untuk membangun sebuah dunia lewat usaha kerasnya. Alasannya, ia ingin menembus dosa-dosanya karena ia telah membuat dunia hancur atas pertarungan melawan ibunya sendiri. Ditambah, ia ingin mencari tempat tinggal untuk para biju sebelum dipecah menjadi beberapa bagian. Alasan ia memecah Jubi menjadi beberapa bagian agar manusia bisa hidup berdamai dengan para biju. Nah, sebelum Hagoromo berkelana, Kamamaru meramalkan bahwa suatu saat ada seorang anak bermata biru yang akan mengubah perdamaian dan menyatukan kesembilan biju lagi. Di mana Kamamaru meramalkan kalau anak tersebut nanti bisa membuat sebuah keajaiban untuk dunia di masa depan. Mendengar hal tersebut, Hagoromo merasa terkejut, karena ternyata era peperangan masih belum berakhir. Namun Kamamaru menjelaskan bahwa peperangan itu bukan era dari Hagoromo lagi. Hal tersebut membuat Hagoromo tenang dan melanjutkan apa yang bisa ia lakukan untuk dunia. Selanjutnya, Hagoromo mulai memperbaiki sesuatu hal yang terjadi di daerah sekitar. Tepatnya, Hagoromo mulai memperbaiki jembatan di desa terdekat. Namun di sini, Hagoromo memperbaikinya tanpa menggunakan kekuatan yang ia punya, melainkan lewat usahanya sendiri. Pertama, usaha dari Hagoromo tidaklah mudah, karena ia dihalangi oleh salah satu orang yang ada di sana, di mana orang tersebut adalah penunggu jembatan di tempat itu. Ternyata ia adalah perampok yang memanfaatkan jembatan yang runtuh. Perampok itu mengungkapkan kalau Hagoromo telah selesai memperbaikinya, maka ia akan menghancurkannya kembali. Alasannya, jembatan tersebut adalah tempat untuk bertahan hidup. Kemudian, terjadi cekcok antara Hagoromo dan perampok tersebut. Meskipun perampok itu melarangnya, namun Hagoromo tetap memperbaiki jembatan tersebut sendirian. Sampai suatu ketika, perampok tersebut luluh karena melihat usaha keras dari Hagoromo yang memperbaikinya sendirian. Sejak saat itu, perampok tersebut mulai membantu Hagoromo untuk memperbaiki jembatan. Ditambah, penduduk juga membantu mereka untuk memperbaiki jembatan. Nah, dengan itu, jembatan itu pun cepat terselesaikan. Setelah jembatan itu usai diperbaiki, para penduduk pun berterima kasih kepada Hagoromo dan perampok tersebut. Menariknya lagi, perampok tersebut tidak jadi menghancurkan jembatan yang ia perbaiki sebelumnya, karena ia mengingat usaha kerasnya untuk memperbaikinya. Jadi kepribadian dari perampok tersebut yang niat awalnya jahat sekarang berubah menjadi lebih baik. Bukan hanya itu saja, ia juga meminta Hagoromo untuk menjadi gurunya. Jadi mulai dari sini, kita melihat bahwa Hagoromo sekarang tidak sendirian untuk memperbaiki dunia. Sejak saat itu, muncul beberapa pengikut dari Hagoromo, yang awalnya 2 atau 3 orang. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang mulai mengikutinya. Selain itu, Hagoromo juga mengajari para pengikutnya tentang Ninshu. Ninshu merupakan sebuah ajaran kedamaian yang diajarkan oleh Rikudo Sennin alias Hagoromo Otsutsuki jauh sebelum era ninja dan ninjutsu dimulai. Alasannya, Hagoromo ingin membuat manusia lebih mudah mengenai sesuatu hal yang sulit dikerjakan. Tak lama berselang, Hagoromo mendirikan pusat dari Ninshu. Selain itu, ia juga menikah dengan salah satu penduduk di sana, yang mana ia melahirkan kedua anaknya yaitu Indra dan Ashura. Akan tapi, istrinya tewas saat melahirkan kedua anaknya tersebut. Cerita selanjutnya adalah kejadian saat Hagoromo mempunyai kedua anaknya. Harusnya, anak dari Hagoromo mewarisi kekuatan dari ayahnya. Namun ternyata tidak, karena salah satu dari anaknya, yaitu Ashura, tidak mewarisi apapun dari ayahnya. Sementara, Indra pun mewarisi kekuatan penuh dari ayahnya. Kepribadian mereka berdua pun berbeda, di mana Indra adalah seseorang yang jenius dan giat belajar. Sementara Ashura adalah orang yang kurang cerdas dan ceroboh. Beberapa tahun kemudian, tepatnya saat Indra berusia 8 tahun, ia menemukan sebuah cara untuk mempermudah kehidupan manusia. Ia menamai tekniknya dengan nama jutsu, di mana jutsu ciptaannya bisa membawa sesuatu hal dari pergerakan tangan yang ia lakukan. Ia mempelajari itu dari buku-buku yang telah ditulis oleh ayahnya. Jutsu yang dibuat oleh Indra hampir mirip dengan Ninshu milik Hagoromo. Cuma bedanya, jutsu ciptaan Indra harus melakukan pergerakan tangan. Sebaliknya,
ninju ciptaan dari Hagoromo tanpa melakukan pergerakan tersebut. Kesimpulannya, inti dari ninju dan jutsu sifatnya sama. Singkat cerita, para penduduk pun mulai bisa mempraktekkan jutsu ciptaan Indra. Mulai dari situ, muncul beberapa jutsu yaitu angin, api, air, dan tanah. Namun Indra menciptakan jutsu tersebut masih memiliki beberapa masalah. Dan masalah utamanya, ia takut kalau jutsu yang ia ciptakan bisa membuat adanya peperangan. Karena jutsu tersebut bisa digunakan untuk kekerasan. Di suatu ketika, Hagoromo membuat sebuah tempat untuk berlatih. Dan setiap harinya, banyak orang yang belajar di sana termasuk kedua anaknya. Lagi dan lagi, kekuatan Indra pun di level yang berbeda dengan para penduduk lainnya termasuk adiknya. Sejak saat itu, Indra terpaku memiliki kekuatan yang lebih kuat, di mana ia sering pergi ke hutan untuk berlatih sendiri. Suatu ketika saat ia berlatih, ia dikejutkan dengan sosok orang yang berada di sekitarnya. Tepatnya, orang tersebut adalah Zetsu Hitam. Tujuan Zetsu Hitam adalah menghasut Indra ke jalan kegelapan. Sampai suatu hari, Indra pun benar-benar terhasut oleh perkataan dari Zetsu Hitam, di mana ia berhasil mengaktifkan mata Sharingan. Nah, dengan bangkitnya mata tersebut, Indra mulai percaya kepada Zetsu. Tak lama berselang, Hagoromo pun memutuskan untuk meminta Ashura sebagai penerusnya. Alasannya, ia memilih Ashura karena ia memiliki kekuatan yang bisa menyatukan semua orang. Sebelumnya, bukan Hagoromo saja yang suka dengan Ashura, namun para penduduk lain juga merekomendasikan Ashura sebagai pemimpin selanjutnya, karena sikap Ashura lebih baik dibanding dengan Indra. Maka dari itu, para penduduk lebih memilih Ashura sebagai penerus selanjutnya. Atas kejadian itu, Indra tidak terima. Ia pun memutuskan untuk bertarung dengan Ashura untuk mengambil kepemimpinan dari ayahnya. Sejak saat itu, Indra dan Ashura mulai berseteru tentang manakah yang lebih pantas menjadi pemimpin selanjutnya. Kekuatan dari Ashura pun juga meningkat seiring berjalannya waktu. Sampai suatu ketika di pertarungan terakhir mereka berdua mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun tidak ada yang menang ataupun kalah. Meskipun mereka mati, tetapi jiwa mereka masih hidup ke era-era selanjutnya. Tepatnya, era pertama Ashura menjadi Hashirama dan Indra sebagai Madara. Dan era selanjutnya adalah Naruto sebagai Ashura dan Indra sebagai Sasuke. Nah, mungkin itu adalah cerita singkat Hagoromo dan kedua anaknya. Yang mana itu adalah cikal bakal terbentuknya dunia shinobi. Kita kembali ke cerita. Setelah mendengar cerita tersebut, para Kage pun mulai mengerti tentang suasana yang terjadi. Dan mereka menyimpulkan bahwa Naruto dan Sasuke adalah kunci mengalahkan Kaguya yang telah dibangkitkan kembali. Di tempat lain, Naruto dan Sasuke yang sedang terpojok oleh Kaguya mencoba cara untuk keluar dari genggamannya. Dan setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Naruto dan Sasuke berhasil keluar. Selanjutnya, Naruto dan Sasuke pun langsung merancang strategi untuk menyegel Kaguya, di mana Naruto mempunyai ide yang sangat yaitu mencoba mengecoh Kaguya dengan jutsu uniknya, yaitu jutsu Henge no Jutsu, yang mana jutsu itu ampuh melawan para manusia. Namun ternyata, jurus tersebut juga berhasil mengecoh Kaguya. Alhasil, Naruto pun berhasil melancarkan serangannya, yang kemudian dengan cepat Sasuke dan Naruto mencoba untuk menyegelnya. Namun lagi-lagi, mereka gagal karena Kaguya memindahkan mereka semua ke dimensi es, yang mana membuat Naruto dan Sasuke membeku. Jadi usaha pertama mereka gagal. Setelah itu, Kaguya mengirim Sasuke ke dimensi lain. Alasannya, jika salah satu dari mereka tidak ada, Kaguya tidak bisa disegel, di mana Kaguya pun memindahkan Sasuke ke padang pasir tak berpenghuni. Sementara itu, Kaguya mencoba untuk mengalahkan Naruto dahulu. Selanjutnya, kita diperlihatkan Naruto bertarung dengan Kaguya habis-habisan. Sedangkan Kakashi, Obito, dan Sakura pun bersembunyi di suatu tempat. Saat itu pun, Obito sadar dan ia pun kebingungan tentang apa yang terjadi. Kemudian Bunshin Naruto pun menjelaskan tentang kejadian yang sekarang. Setelah mengetahui penjelasan dari Bunshin Naruto, Obito pun mulai mencari cara untuk menolong Sasuke yang sudah terlempar ke dimensi lain. Tak lama berselang, Obito mempunyai ide untuk membawa Sasuke kembali dengan menggunakan kekuatan Kamui-nya. Dan hanya itulah satu-satunya cara untuk membawa Sasuke kembali dari dimensi lain. Namun itu tidak mudah karena rencana itu harus menunggu Kaguya saat pergi ke dimensi lain. Dan jika Kaguya tidak membuka gerbang teleportasi, maka rencana itu tidak akan bisa dimulai. Nah, kita akhiri dulu videonya sampai di sini karena cerita selanjutnya akan menjadi semakin menarik ketika Naruto dan yang lainnya mencoba menyelamatkan Sasuke yang berada di dimensi lain dengan menggunakan kekuatan dari Obito. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.